Puji Tuhan, Shalom. Ibu-ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita kembali boleh berjumpa dalam ibadah pemuritan wanita, baik ibu-ibu maupun singles. Kita mau datang kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kita percaya Yesus selalu ada bagi kita. Kita percaya bahwa Dia selalu menyertai kita. Pergumulan tetap ada, tapi kita yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi jawaban atas segenap hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita persiapkan hati kita untuk menikmati pribadinya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau selalu ada bagi kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau selalu sertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kaulah harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Padamu. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau selalu sertaku. Pergumulan tetap ada, pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kaulah harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Sama-sama katakan haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Sekali lagi haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Bapa di surga,
Engkaulah yang menjadi jawaban atas segenap pergumulan hidup kami. Engkau Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kami yang muncul, yang ada, yang belum ada jawabannya. Namun kami yakin Tuhan, hanya di dalam Engkau saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada jawaban, ada penyelesaian yang baik bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami menyediakan hati kami kembali untuk belajar firman-Mu. Kami mau mendengar seperti seorang murid. Kami mau firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pertolongan, menjadi arah bagi kami untuk kami mengenal jalan-jalan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami akan Tuhan Yesus menikmati firman-Mu. Berkati ibadah kami, berkati setiap jaringan aplikasi yang kami pakai. Kami ada di rumah kami masing-masing. Kami diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, ibu-ibu dan para singles yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi seorang wanita yang menjadi jawaban doa, ya, yang menjadi jawaban doa. Kita akan buka dalam Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24 saya akan baca mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22, ayat yang cukup panjang. Tapi saya akan membacakannya dengan cepat. Dan mari kita berkonsentrasi untuk menerimanya. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada orang itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribkah yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyung itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-ngamati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ayat 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Oke. Sampai di situ, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya rindu membawakan firman Tuhan ini tentang Ribkah, karena dia adalah seorang yang sungguh-sungguh baik, ya, baik, dan sangat menggembirakan, menyenangkan bagi orang banyak. Kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, maka Ribkah adalah keponakan Abraham. Ya, Ribkah adalah keponakan Abraham, dan hamba yang kita sudah baca di sini adalah hamba kepercayaan dari Abraham.
Dia adalah hamba tertua dari Abraham yang dipercayakan untuk mencari istri bagi Ishak anaknya. Nah, selain itu kita mendapatkan informasi bahwa Ribka ini juga adalah anak Betuel dan Milka. Nah, kalau kita lihat secara fisik kita menemukan informasi dalam Kejadian pasal 24 bahwa Ribka ini sangat cantik. Kemudian dia juga adalah orang wanita, gadis yang menjaga dirinya, perawan, tetap kudus ya. Dan kita juga mendapat informasi bahwa dia adalah seorang yang rajin, seorang yang bukan saja juga rajin tetapi juga baik ya. Nah, kenapa sore hari ini kita membahas wanita yang menjadi jawaban doa? Siapa yang berdoa? Dalam hal ini siapa yang berdoa? Terus Ribka kemudian menjadi jawaban doa. Nah, kalau kita lihat dari ayat-ayat ini di sepanjang pasal 24 yang cukup panjang, yang berdoa adalah hamba tertua dari Abraham, atau hamba yang dipercaya Abraham untuk pergi di masa tuanya ya. Nah, apa doa dari hamba ini? Nah, kalau saya melihat dan kita membaca dengan seksama ayat-ayat ini, maka kenapa harus ia berdoa? Karena ada sebuah tuntutan, perintah, komando dari Abraham ya. Nah, Abraham memberikan sebuah standar bahwa begini, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari. Standarnya adalah dia tidak mau menantunya itu datang dari perempuan Kanaan atau perempuan yang tidak kenal Tuhan. Jadi standar yang ia pasang bagi anaknya adalah anaknya harus memiliki istri yang takut akan Tuhan. Dan itu tidak didapati di area itu, tidak didapati di tempat Abraham tinggal saat itu. Sehingga dia menyampaikan kepada hambanya untuk pergi ke tanah awal ya, ke tanah awal dia tinggal, untuk mencari sanak saudara yang bisa dijadikan pasangan bagi Ishak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada syarat yang Abraham tetapkan bagi hambanya, yaitu perempuan itu harus datang ke tempat mereka, bukan didatangi. Ini agak unik sedikit, karena di dalam budaya kita juga, di mana-mana pria yang datang kepada si perempuan ya, kemudian perempuan akhirnya dibawa oleh pria. Tetapi diawali dengan pihak laki-laki, pihak pria yang mendatangi. Tetapi Abraham bilang, tidak, saya dari sana dan Tuhan suruh saya keluar dari sana, maka saya tidak akan ke sana, saya tidak akan kembali. Maka perempuan itulah yang harus datang ke sini. Nah, ini agak sulit sebenarnya, agak sulit. Dan inilah yang membuat akhirnya hamba dari Abraham ini berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat apa doanya? Standar 2 itu saja sebenarnya sudah agak sulit untuk dijawab. Tetapi justru hamba ini menyampaikan doa kepada Tuhan justru pada beberapa detail yang lebih sulit lagi menurut saya. Ayat yang ke-12 dia berkata gini, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Itu hamba itu berkata seperti itu. Di sini loh aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Waktu itu sudah mulai senja. Kiranya terjadilah begini. Jadi dia yang mengatur. Gini loh caranya Tuhan gitu ya. Agak nyeleneh juga. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan dia menjawab, minumlah.
Jadi kalau ada anak perempuan, gadis, dia minta air, kemudian dia jawab minum, dia kasih. Kemudian bukan hanya itu, dia doa lagi, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Jadi hamba Abraham ini bawa unta yang cukup banyak. Unta itu adalah binatang padang gurun yang menyimpan puluhan bahkan ratusan liter air. Satu unta saja itu minum air banyak sekali, apalagi unta-unta banyak. Jadi dia memberikan tanda-tanda, dia berdoa, Tuhan, kalau ada anak gadis yang kasih aku minum, dan bukan hanya aku yang dikasih air, tetapi juga unta-untaku, ya, dialah yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Jadi dia memberikan standar lebih lagi. Kalau Abraham hanya memberikan standar dua, yang pertama dia bukan perempuan Kanaan, dia harus perempuan yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dia bukan didatangi tapi mendatangi. Tetapi hamba ini memberikan lagi syarat, orangnya itu mau kasih minum saya, dan orangnya itu juga mau kasih minum unta-unta saya. Nah, maka dengan begitu akan ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku. Nah, sebelum ia selesai berkata, jadi dia mungkin masih banyak syarat-syarat yang ada di kepalanya. Sebelum dia berhenti bicara, datanglah Ribkah, dan dibawanya buyung di atas bahunya. Kita stop sampai di sini dulu. Saudara-saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengerti kehidupan kita. Amin ya. Tuhan yang sangat memahami keberadaan kita. Tuhan yang sangat mengenal hati kita dan menyelidiki hati kita. Nah, seringkali kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, dan kita bingung siapa yang akan menjadi jawaban doa, siapa yang akan menolong kita, apa yang akan terjadi. Tetapi kita belajar sore hari ini, ya, ternyata untuk menantikan jawaban doa, untuk menikmati perkenanan Tuhan lewat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, maka kita perlu berserah kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah doa ini terjawab? Ayat yang ke-15 yang sudah kita baca tadi, pasal 24 Kejadian, sebelum selesai berkata, maka datanglah Ribkah, ya, yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka istri Nahor saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Kemudian itu diulangi lagi dalam kesaksian hamba ini di pasal 24 ayat 45 dan 46. Dikatakan seperti ini, belum lagi aku habis berkata dalam hatiku. Jadi itu ternyata doa dalam hati. Ribkah telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan, Ribkah memberi minum kepada unta-unta itu sampai puas. Nah, Ribkah, kalau kita lihat, dia benar-benar adalah seorang wanita yang benar-benar menjaga dirinya, menjaga kehidupannya, menjaga keadaan dirinya untuk tetap pada standar ilahi. Nah, bukan hanya itu, Ribkah adalah seorang wanita yang mengembangkan karakter mulia, noble character, ya. Minggu lalu kita belajar tentang karakter yang mulia. Ribkah juga seorang wanita yang mengembangkan karakter yang mulia. Dia adalah seorang yang peduli, yang care, yang bisa melihat keadaan orang asing, kemudian dia mau membantu orang asing tersebut. Dia mau memberikan minum kepada hamba dari Abraham ini. Dan bukan hanya itu, tetapi dia juga care sama unta-unta. Meskipun dia capek, saya yakin dia lelah, ya. Dia lelah bolak-balik ke mata air, bawa buyung untuk memberikan minum kepada unta-unta tersebut sampai mereka puas, ya, sampai mereka semuanya puas, ya.
itu adalah pekerjaan yang cukup berat. Tetapi Ribka itu adalah seorang wanita yang rajin. Banyak karakter-karakter unggul yang ditunjukkan oleh Ribka, dan itu menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan bagi hidup kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mempersiapkan diri kita, menjaga diri kita tetap pada standar ilahi, itu bukan perkara yang mudah, tetapi juga bukan perkara yang sulit. Karena ada Tuhan yang menjadi penolong bagi hidup kita. Ada Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Dan kita lihat pada akhirnya doa hamba Abraham ini dijawab oleh Tuhan. Dijawab oleh Tuhan. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Saudara, Ribka akhirnya menjadi jawaban doa bagi beberapa orang yang sudah mendahulukannya. Orang-orang tersebut belum pernah ketemu dengan Ribka, bahkan Abraham pun belum bertemu, tetapi dia kemudian menjadi jawaban sekaligus bagi banyak orang. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-67, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Kita belajar sore hari ini, Ribka bukan hanya menjadi jawaban doa, tetapi dia juga menjadi pribadi yang bisa menghibur, menjadi penghibur yang menyenangkan, yang memiliki karakter yang menyenangkan. Ishak yang sedih dengan keadaan Ribka, dengan kedatangan Ribka, dia berubah menjadi ceria, bahagia. Nah, pertanyaan sore hari ini adalah, sudahkah saya menjaga diri saya? Saudara, waktu kita menjaga diri kita tidak pernah tahu, kemudian kita juga bisa menjadi jawaban doa bagi orang banyak. Ada orang-orang yang mendoakan, dan ternyata kehadiran kita itu memenuhi doa mereka. Persiapkan diri kita, adakah kita sudah menjaga diri kita ya dengan hal-hal ini, dengan standar-standar ilahi sebagai wanitanya Tuhan, sebagai singlesnya Tuhan. Meskipun sekarang mungkin kita sudah menikah, adakah juga kita menjaga diri kita sehingga kita bisa saja tetap menjadi jawaban doa, bagian dari jawaban doa Tuhan buat orang lain. Yang kedua, yang menjadi refleksi kita sore hari ini, adakah saya berdandan dengan karakter mulia? Dalam hal ini, sore hari ini kita belajar karakter itu adalah kebaikan dan kerajinan. Ribka yang baik, Ribka yang peduli dengan orang, Ribka yang rajin dan tidak hitung-hitungan. Adakah kita sudah memiliki karakter ilahi dalam hidup kita? Adakah saya sudah menjadi jawaban bagi orang lain? Mungkin kita pikir hidupku punyaku, ya. Tapi sore hari ini, ibu-ibu dan adik-adik singles yang dikasih oleh Tuhan, ya, tidak. Hidup kita bukan hanya milik kita. Semenjak kita terima Tuhan Yesus, hidup kita ini adalah milik Tuhan dan untuk Tuhan dan kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk Tuhan, dan itu akan membawa berkat bagi banyak orang. Kiranya sore hari ini itu juga akan menolong kita untuk kita juga memiliki pribadi yang bisa menyenangkan, yang menghibur, sehingga waktu orang bertemu dengan kita, Kristus yang terpancar. Ya, waktu orang bertemu dengan kita, ada hal-hal ilahi yang mereka ambil dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita sore hari ini. Saya percaya Tuhan akan tolong kita semuanya dimanapun saja kita berada, wanita-wanitanya Tuhan. Ayo kita jaga kehidupan kita. Mari kita hiasi, kita dandani hidup kita dengan karakter-karakter unggul, karakter-karakter ilahi. Dan mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya percaya waktu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, itu akan menolong orang-orang lain untuk mengenal Kristus, dan kita bisa saja menjadi jawaban doa bagi banyak orang. Kita datang kepada Tuhan dan kita bawa suami kita, anak-anak kita, orang tua kita ke dalam tangan Tuhan.
Kita percaya Engkau Tuhan yang menjadi jawaban atas segenap kehidupan kami. Mari kita datang kepada Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, mari kita bersyukur. Sudahkah saya menjaga kehidupan saya sedemikian rupa sesuai dengan kehendak Tuhan? Jika kita menemui ada celah titik yang membuat kita belum sepenuhnya menjaga kehidupan kita, mari kita datang, kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku dengan segala kekurangan dan kelemahan hidupku. Tolonglah aku Tuhan. Aku mau menjaga kehidupanku untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menghargai apa yang kita akui di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah menyepelekan keadaan hati kita dan kerinduan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau menilik setiap hati, Engkau menilik setiap keadaan ibu-ibu dan para adik-adik singles di tempat ini ya Tuhan. Bagi seorang hamba Abraham yang sudah tua, dia berani memohon kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang setia, dan apa yang ia doakan itu terjadi. Hari ini adakah kita berdoa dan kita sudah beriman di hadapan Tuhan bahwa Tuhan mampu menjawab setiap doa kita lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan? Itu kata firman Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari hari ini kita bukan hanya mau berdoa, tetapi kita mau berkomitmen juga menjadi jawaban doa bagi banyak orang, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi banyak orang, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara yang rindu berserah penuh kepada Tuhan, maukah engkau meletakkan tangan kirimu di dada dan mengangkat tangan kananmu ke atas? Tuhan, engkau lihat setiap hati yang hari ini mau berserah kepada engkau, yang mau Tuhan Yesus meningkatkan kehidupan untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan yang ada dalam hidup mereka. Engkau mengenal setiap hati mereka ya Tuhan. Dan hamba berdoa sore hari ini, kiranya kasih setia Tuhan terus berlaku dan tidak henti-hentinya terjadi dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Di saat yang sama mereka berdoa, Engkau yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka. Tapi di saat yang sama pula, Engkau juga menyediakan hidup mereka untuk menjadi jawaban doa bagi banyak orang. Biar kami fokus dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh fokus ya Tuhan dengan keinginan-Mu Tuhan. Sehingga bukan hanya kami boleh berdoa dan meminta jawaban doa,
tapi kami juga mau Tuhan Yesus mempersiapkan diri kami untuk menjadi jawaban doa bagi banyak orang. Bapakku berdoa bagi setiap umat-umat-Mu, dalam nama Yesus, damai sejahtera sukacita dari Tuhan terjadi dengan indah di dalam nama Yesus. Di tengah-tengah masa yang sukar ini ya Tuhan, biar kami boleh berserah penuh kepada Engkau. Kami tidak akan berhenti, tetapi kami akan terus melakukan bagian kami Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Seberapa yang kami bisa lakukan, kami akan perbuat itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap umat-Mu yang mengalami kesulitan, anugerah Tuhan hidup atas mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan semua pergumulan dengan pertolongan Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang punya pergumulan Tuhan kerjakan di dalam nama Yesus. Mereka yang menanti-nantikan kehadiran buah hati dalam keluarga mereka Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan sendiri yang menjadi jawaban di waktu yang sama di tahun depan Tuhan. Mereka menikmati anugerah anak ya Tuhan, buah hati bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami serahkan pelayanan pemuritan perempuan Esther ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap Jumat saat ya Tuhan Yesus ibadah ini dilaksanakan, itu akan memberkati banyak wanita untuk semakin dekat dan mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga kami memenuhi destiny kami untuk menjadi seorang penolong bagi keluarga kami, bagi wanita-wanita yang lainnya, bahkan bagi banyak orang. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Engkau sangat mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan beberapa hari mendatang ya Tuhan, kami akan merayakan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kiranya Tuhan terus menolong dalam nama Yesus, memberkati bangsa kami dengan damai sejahtera, dengan kesehatan, dengan pemulihan, bahkan dengan pertobatan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat sore hari ini, dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami akan akhiri pelayanan wanita ini di dalam satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita ini berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sampai bertemu kembali di Jumat depan ya, pukul 5 sore dalam pelayanan yang semakin dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.